Iwan Bule disebut terus menghindar karena dibully. Ketua PSSI Muhammad Iryawan belakangan selalu menghindar dari para wartawan. Pria yang kerap dipanggil Iwan Bule itu diduga trauma setelah tragedi Kanjuruhan. Berulang kali Iwan Bule menghilang, bahkan enggan meladeni wawancara dari awak media dengan berbagai cara. Mulai dari keluar lewat pintu belakang di kantor Kemenko Polhukam, hingga wartawan diminta naik ke lantai 3 kantor Komnas HAM, sehingga Iryawan bisa keluar melalui pintu depan. Yunus Nusi menganggap upaya Iryawan untuk menangani Kanjuruhan direspons negatif oleh publik di media massa. Sementara itu Iryawan beserta jajaran Komite Eksekutif EXO PSSI diminta mundur oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan. TGIPF sudah menyusun 9 poin garis besar kesimpulan dan rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara. Nasib Sintayong setelah PSSI diminta bubar dan KLB. Nasib pelatih timnas Indonesia Sintayong menjadi tidak pasti di tengah perkembangan terkini PSSI. Pengusutan tragedi Kanjuruhan memasuki babak baru. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) meminta PSSI dan anggota Komite Eksekutif mundur sebagai pertanggungjawaban moral. Sebelumnya Sintayong membuat pernyataan melalui akun Instagramnya bahwa dia juga akan mundur jika Ketua PSSI Muhammad Iryawan mundur. PSSI belum memberikan keterangan terkait dengan hasil investigasi tragedi Kanjuruhan oleh TGIPF yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara Jumat 14 Oktober 2022 siang waktu Indonesia Barat. Dalam laporan berjumlah 124 halaman tersebut, TGIPF mencatat sejumlah rekomendasi dan kesimpulan untuk berbagai pihak, terutama kepada PSSI. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengklaim tidak menginstruksikan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mundur jika Ketua PSSI Muhammad Iryawan melepaskan posisinya. Sintayong juga membela Iryawan yang didesak netizen untuk meletakkan jabatannya. Marcel Yanuar semeringah ikut TC Timnas Indonesia U20. Marcel Yanuar Putra tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya setelah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Eropa. Pemain berusia 18 tahun itu enggan menyia-nyiakan kepercayaan dari Sintayong. Marcel masuk daftar 34 pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol pada November sampai Desember 2022. Ini merupakan pemanggilan kedua bagi Marcel setelah terakhir pada Piala AFF U19 2022. Pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, Marcel Yanuar tak masuk Timnas Indonesia U20. Marcel berharap penampilannya semakin meningkat selama mengikuti pemusatan latihan di Eropa. Sintayong beberkan misi Timnas U20 selama TC di Eropa. Timnas Indonesia U20 akan melakoni pemusatan latihan di Turki dan Eropa dalam waktu dekat ini. Pelatih Sintayong mengaku punya misi khusus untuk para pemainnya. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan melakoni pemusatan di Turki sampai awal November 2022. Setelah itu skuad asuhan Sintayong akan melanjutkan pemusatan latihan di Spanyol sampai awal Desember mendatang. Selama melakoni pemusatan latihan di Eropa, Timnas Indonesia U20 akan melakoni laga uji coba. Sintayong berharap kepercayaan diri para pemain meningkat karena digembleng lawan-lawan yang berkualitas. Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand banjir pujian. Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand dibanjiri pujian dari warganet usai tidak ikut berkomentar di unggahan sang pelatih Sintayong. Sintayong sendiri diketahui telah memberikan sikap terhadap desakan mundur yang diterima Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Lewat media sosial Instagram pribadinya, pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan juga akan mundur jika Iwan Bule mengundurkan diri. Unggahan Sintayong di Instagram memantik atensi banyak anak asuhnya. Asnawi Mangkualam menjadi pemain yang paling vokal menyuarakan dukungan agar Muhammad Iryawan tidak mundur dari jabatan ketum PSSI. Selain Asnawi Mangkualam, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri hingga Fahrudin Arianto ikut menyambut positif sikap Sintayong. Sedangkan Rahmat Irianto dan Marcelino Ferdinand tidak ikut mengomentari postingan STY. Hal itu pun membuat warganet memuji mereka dan menganggap mereka telah bersikap elegan dan dewasa. Sintayong minta mental pemain jangan ciut lawan tim Eropa. Pelatih Sintayong meminta mental pemain timnas U20 Indonesia jangan ciut ketika lawan tim-tim Eropa. Dia pun saat ini masih fokus meningkatkan kebugaran fisik para pemainnya. Seperti diketahui, saat ini para pemain timnas U20 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta. TC tersebut merupakan awal dari persiapan mereka jelang keberangkatan ke Eropa. Nantinya mereka akan melawat ke Turki dan Spanyol. Nantinya para pemain pun akan melakoni sejumlah pertandingan uji coba melawan klub maupun negara-negara benua biru. Maka dari itu, Sin berharap mentalitas pemainnya akan kian kuat dalam TC di Eropa tersebut.
Renovasi stadion-stadion Indonesia dimulai tahun depan. Menpora Zainuddin Amali memastikan perintah Presiden Joko Widodo soal audit stadion akan dijalankan. Stadion yang tak layak akan direnovasi mulai tahun depan. Jokowi meminta stadion-stadion di Indonesia harus dievaluasi demi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Hal itu berangkat dari terjadinya tragedi Kanjuruhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 orang. Untuk mencegah kejadian terulang, stadion-stadion di Indonesia harus diaudit. Kemen PUPR ditugasi untuk mengurus masalah ini dengan merenovasi stadion-stadion yang dianggap tak layak. Menpora Zainuddin Amali menambahkan proses renovasi stadion nantinya akan mengikuti standar FIFA sebab sudah jelas ukurannya sehingga tinggal mengikuti standarisasi yang sudah ditetapkan induk sepak bola dunia itu. Luis Mia puas dengan kondisi pemain Persib. Pelatih klub Liga 1 Indonesia Luis Mia mengatakan dirinya puas dengan tingkat kebugaran terkini anak asuhnya meski saat ini kompetisi tengah ditunda dan tim hanya menjalani latihan. Mia menjelaskan selain kondisi pemain Persib Bandung yang tetap bugar, kondisi fisik dan motivasi untuk bermain tetap terjaga. Menurutnya para pemain Persib Bandung mampu menjaga kebugaran meskipun hanya dengan latihan 4 hari selama sepekan sembari menunggu kapan kembali bergulirnya kompetisi. Pelatih asal Spanyol itu menambahkan pemainnya tidak terlihat santai ketika diberi libur latihan selama 3 hari karena terbukti kebugaran pemain yang tetap terjaga. Mantan pelatih timnas Indonesia itu menambahkan dirinya cukup senang dengan beberapa perkembangan positif yang diperlihatkan semua pemain. Menurut Mia, saat ini fokusnya adalah menjaga ketahanan fisik pemain agar anak asuhnya dalam kondisi siap tempur ketika Persib Bandung telah mendapatkan kepastian soal bergulirnya kompetisi Liga 1.